Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Kejujuran dan tabayun seringkali menjadi sebuah hal yang sulit hari ini untuk kita dapatkan secara utuh. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin putih dan hitam dianggap menjadi sebuah warna yang abu-abu. Kebaikan seringkali disamarkan dengan ya istilah keburukan, apalagi keburukan begitu Pak hari ini disamarkan dan dikemas menjadi sebuah kebaikan. Kejujuran dan tabayun kan adalah dua hal yang saling keterkaitan. Ketika memang informasi yang diberikan benar adanya dan kemudian sejujur-jujurnya, namun bisa jadi itu aib dari seseorang atau kemudian juga aib dari diri pribadi dan lain sebagainya, maka timbullah konflik sehingga perlu adanya tabayun. Dalam hal tabayun kali ini Pak, sejauh mana sebenarnya kita membatasi diri dan bahkan melakukan tabayun sesuai dengan syariat? Nah itu dia. Jadi tadi kita bahas bahwa tidak mungkin kita tidak berkomunikasi, pasti berkomunikasi. Maka bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar? Maka salah satunya adalah yang harus kita pegang betul-betul, karena kita kan pasti dalam bermedia itu kita bisa menjadi, pertama kita penerima berita, ada sharing dari orang, kita menerima, sekaligus kita juga sebagai sumber dari berita itu. Jadi kita bisa menjadi penerima dan kita bisa menjadi sumber. Nah ketika menerima, kita harus menjadi penerima yang cerdas, yang memahami betul apakah ini benar atau tidak. Nah ketika kita menjadi sumber, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menyebarkan dengan segala kejujuran, kebenaran. Dalam hadis disebutkan as-sidq atau kejujuran. Rasulullah SAW berpesan, alaikum bis-sidqi, kalian harus terus menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghantarkan kita kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dengan dusta, kebohongan. Hoax tadi termasuk ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak ada kebenarannya, yaitu kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta akan menghantarkan kita kepada kemaksiatan atau kejahatan atau kerusakan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, karena fujur atau kemaksiatan atau keburukan ini akan menghantarkan kita kepada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang mau tidak mau, karena kita pasti berkomunikasi, maka komunikasi kita harus sehat. Maka ketika kita menerima berita, itu kita harus paham betul, ini berita itu apakah berita benar atau salah. Nah nanti benar atau salah ini relatif lagi. Relatifnya kenapa? Kadang-kadang sesuatu itu benar menurut kita, tapi bagi orang lain salah. Contoh, jadi kata Rasulullah, hati-hati dengan atadruna mal ghibah. Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Gosip. Kalau kita digosok tambah sip, digosok tambah sip kayak gosip. Al-ghibah itu apa? Kata sahabat, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kata Rasulullah, bahwa ghibah itu adalah sesuatu yang kalian sebut tentang orang yang lain, tapi sebutan cerita itu ada cerita yang dia nggak suka didengar. Kita jelek misalnya, ada orang mengatakan, oh dia itu jelek. Jujur memang terlalu jujur jadinya. Tapi itu nggak enak saya dengar. Nah, dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau menyebut seseorang tentang seseorang, tapi dia nggak suka kalau itu disebutkan di tengah orang lain. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma taqul. Bagaimana kalau di dalam orang itu memang realitanya begitu? Maka kata Rasulullah, kalaulah engkau menyebutkan sesuatu yang memang itu realitanya begitu, itulah ghibah. Tetapi kalau realitanya tidak begitu, itu dusta.
lebih tinggi lagi anunya. Jadi ghibah ini salah satu yang tidak harus kita sebarkan. Jangan sampai kita menyebarkan aib orang lain. Walaupun itu benar. Makanya Allah berfirman, man satara musliman satarallah. Barang siapa nutupi seseorang, Allah akan menutupinya. Maka ini luar biasa. Betapa bahwa kita harus berhati-hati sekali dalam bermedia. Dan ketika kita men-share pertama, kita harus jujur dulu. Apa itu jujur? Jujur kalau bahasa simpelnya, kata Agim apa gitu, itu menyebutkan mengatakan apa yang engkau lakukan, melakukan apa yang engkau katakan. Jadi mengatakan apa yang terjadi, itu aja sudah, gak usah ditambah-tambahi. Karena kalau kita menambahi satu kata atau satu penjelasan lagi, itu akan salah penjelasan yang kadang-kadang menyesatkan justru. Nah ini yang harus kita hati-hati sekali. Nah setelah kita mendapat berita, kemudian kok kayaknya betul apa enggak sih? Nah disinilah perlunya tabayun. Fatabayyanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqum binabain. Ketika datang orang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, cari ke sumber berita itu. Kalau sekarang kita mencari kan gampang. Ini cerita banyak sekali tentang Maroko, tentang sepak bola nih misalnya kan, macam-macam. Cerita ini, cerita itu. Cukup kita cari. Misalnya terjadi banjir, gempa. Kita cek di YouTube, ada nggak? Kemudian kita cek lagi di berita-berita yang lain. Kalau nggak ada, stop. Kalau memang ada dan itu perlu dukungan kita, perlu keprihatinan masyarakat yang lain, maka boleh kita sebarkan dengan tulisan mohon doanya. Jadi kalau kita bermedia, maka kita harus betul-betul bahwa media atau kita yang kita share ini adalah sesuatu yang bermanfaat, yang berdampak positif kepada orang lain. Ketika itu tidak bermanfaat, ini akibatnya tadi diingatkan di awal. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kita apapun yang kita lakukan, kalimat kita, tulisan kita, sharing kita, semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu inilah perlunya kehati-hatian dalam berselancar dalam informasi-informasi kita. Masya Allah, itulah yang kemudian juga diperlukan dalam keseharian kita, karena seringkali kita memahami dan melakukan aktivitas yang ada di sosial media itu kebablasan. Itu dia. Bahkan begitu banyak orang hari ini menggunakan akun-akun yang kemungkinan menutupi akan siapa dirinya untuk kemudian memberikan ujaran-ujaran kebencian gitu Pak ya. Hanya diperuntukkan untuk menghina orang lain atau kemudian juga menghina fisik dan bahkan menghina apapun yang menjadi kebaikan orang lain. Nah, sejauh mana sebenarnya kita sebagai seorang muslim menjadi orang yang ada di tengah modernisasi, di tengah kondisi di mana jujur dan tabayun hari ini merupakan harga yang begitu mahal untuk bisa didapat di dalam kondisi era hari ini. Kita nanti akan bahas lebih lanjut, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua.